Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tekno, berjumpa kembali dengan saya Karyadi di channel Karate Tekno. Baik, pada video kali ini kita akan belajar cara membuat tabel di Excel. Ya, bagaimana caranya? Jadi di sini saya sudah siapkan sebuah tabel, ya, sebuah tabel yang saya tulis tangan. Nah, nantinya tabel ini akan kita buat dengan Excel. Bagaimana caranya? Ikuti saya, seperti ini tutorialnya. Baik, kita akan buat tabel yang sama seperti gambar ini ya. Pertama kita akan pastikan di sel A1 dulu. Kita akan ambil sel A1 untuk sel pertamanya. Jadi pertama ada nomor seperti ini misalnya. Nah, untuk berpindah dari satu sel ke sel yang lainnya atau ke sel sebelah kanannya, teman-teman bisa tekan tombol Tab, ya, tombol Tab di keyboard. Biasanya dia di sebelah kiri. Ya, tekan Tab sekali, dia akan pindah ke sebelah kanan. Kalau mau pindah ke bawah, tekan panah ke bawah. Kalau ke atas, tekan panah ke atas yang di sebelah kanan ini. Nah, boleh juga teman-teman gunakan panah ke kanan atau ke kiri untuk pindah dari satu sel ke sel yang lainnya. Oke, bisa gunakan panahnya aja. Oke, kemudian sebelum kita buat tabel, kita boleh aja menulis langsung nama-nama headernya ya, nama-nama header dari masing-masing kolom. Ya, seperti nomor, kemudian tanggal, kemudian tanggal transaksi ya, tanggal transaksi. Jadi nggak masalah mau dia lewat sel misalnya, nggak masalah. Ketik aja dulu. Tanggal transaksi. Kemudian keterangan. Ketik aja terus nggak apa. Ya, biar tertimpa nggak apa-apa. Keterangan. Kemudian, nah di sini ada kas ini ya. Di sini ada kas. Ketik aja langsung dulu kas. Kemudian di bawah kas ada masuk ya, bisa tekan Enter, kemudian ditekan Tab aja. Kemudian di sini ada masuk, di Tab lagi ada keluar. Nah, jadi nggak masalah walaupun belum rapi, nanti akan kita rapikan. Terakhir ada saldo di atasnya ya, ada saldo. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ini kan ada yang terpotong. Nah, ini sama seperti yang penjelasan saya di video sebelumnya. Ini kita bisa buat wrap text ya, wrap text seperti ini. Klik dulu di sini tanggal keterangan tanggal transaksi supaya transaksinya turun ke bawah. Oke, klik sekali kemudian klik di wrap text. Nah, dia akan turun. Oke, turun ke bawah. Kemudian keterangan ini terpotong, boleh double klik aja biar dia pas. Nah, seperti ini. Kemudian kas masuk dan kas keluar ini, kasnya harus ada di tengah. Ini artinya sel D1 dan D1 dan E1 ini harus digabung. Nah, gabung menggunakan merge cell. Caranya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, klik pada sel D1-nya, kemudian tahan geser ke E1. Kemudian dilepas, baru kemudian klik merge and center. Nah, dia akan di tengah seperti ini langsung. Jadi digabungkan dan diletakkan di tengah. Oke. Kemudian di bawahnya ada masuk dan keluar, dan di sini ada saldo. Nah, kemudian karena di sini ada dua baris ya, kas masuk dan kas keluarnya, berarti supaya tampak rapi nantinya, nah, atau mungkin kita buat aja border dulu ya, biar nampak ini bahwa ini adalah sebuah tabel. Kita buat aja border dulu. Teman-teman boleh kalau memang belum tahu cara buat bordernya, bisa nonton dulu video saya yang sebelumnya, sebelum video ini ya, di part 4. Nah, caranya klik di sel A1 dari nomor ini, kemudian geser, tahan sampai ke bawah, misalnya sampai ke 5 ini ya, atau 10. Oke, seperti ini misalnya. Dari A1 sampai F10 nih ya, kemudian dilepas. Nah, kalau udah seperti ini, kemudian klik pada
icon tabel ini, kemudian klik di panahnya, panah ke bawah, kemudian klik di all border, karena kita akan membuat semua border nanti di semua sel. Klik di all borders. Oke, ini sudah jadi bordernya dan nampak langsung menjadi sebuah tabel, gitu ya. Nah, sekarang ini kita rapikan lagi, ya. Nomor berarti harus kita gabungkan ke bawah supaya sejajar dengan ini, dengan header dari kas masuk dan kas keluar ini. Jadi klik, tahan, geser ke bawah, kemudian klik Make and Center, digabungkan. Kemudian tanggal transaksi juga sama, kita klik, tahan ke bawah, Make and Center. Keterangan juga klik, tahan ke bawah, Make and Center. Dan saldo juga klik, tahan ke bawah, Make and Center. Nah, ini udah nampak mulai rapi, tapi belum benar-benar rapi. Agar lebih rapi, kita buat semuanya ada di center, ya. Ada di middle-nya, di tengah-tengahnya. Ini masih ke bawah, nomor masih ke bawah, tanggal, keterangan masih ke bawah, saldo masih ke bawah. Seharusnya dia ada di tengah. Ya, sejajar di sini, ada di tengah. Jadi caranya bisa blok aja langsung semua dari sini, dari A langsung ke F, blok langsung semua. Kemudian klik middle align ini. Klik middle align, dia akan berada di tengah secara otomatis. Oke, kira-kira seperti ini. Kalau ini terlalu lebar seperti tadi, bisa kita double klik aja biar dia pas sesuai dengan konten di dalamnya. Klik. Nah, oke. Kemudian tanggal transaksi udah pas, nggak perlu terlalu lebar. Nah, gimana dengan nomor? Nomor ini terlalu mubazir kalau dibuat terlalu lebar ya, karena dia isinya 1, 2, 3 misalnya. Nomor urut ya. Jadi bisa kita geser lagi ke samping, klik, tahan, geser ke samping. Nah, teman-teman bisa ikuti lagi tutorial saya di video-video sebelumnya di playlist Jago Excel ini. Kemudian keterangan ini biasanya dia perlu lebih lebar ya, agak lebih lebar. Kita geser ke kanan seperti ini. Nah, biar tampak lebih rapi daripada gambar tulisan tangan saya di sebelah kanan ini ya. Kemudian saldo bisa kita lebarkan lagi supaya mampu menampung konten jumlah uangnya nanti ya. Oke. Jadi teman-teman, ada satu trik lagi. Kalau ada lebih dari satu kolom atau baris yang mau disamakan lebarnya atau tingginya, itu bisa diblok di sini dengan cara geser kursornya sampai muncul panah ke bawah seperti ini, hitam seperti ini. Kemudian klik tahan, geser. Misalnya saya akan buat lebar dari sel kolom D dan E ini sama lebarnya. Jadi klik tahan, geser ya. Kemudian di sini ya, di salah satu batas dari sel ini kita coba geser. Nah, kita geser, maka satu kita geser, maka dua-duanya akan tergeser. Ini sama lebarnya. Nah, demikian juga misalnya ada ini, misalnya ini kita coba aja C, D, E dan F. Ini mau kita buat lebarnya sama. Ya, bisa kita geser salah satunya, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, nggak masalah. Kita akan geser salah satunya. Nah, dia akan sama. Jadi kolom C, D, E dan F ini sama lebarnya. Nggak perlu kita geser satu-satu, nanti susah kita samakan angkanya ya. Lebarnya susah kita samakan. Tapi kalau kita gabung, kita blok dulu seperti ini, kemudian kita geser salah satu batas dari sel yang sudah kita blok tadi, maka dia akan sama semuanya. Nah, ini sesuai kasus nanti ya. Kalau memang kasusnya mau kita samakan semua, kita samakan semua. Sementara dalam kasus kita ini, dalam tabel kita ini, yang akan kita buat sama lebarnya adalah D, E, dan F. Ini akan kita buat sama. Kemudian seperti tadi kita geser salah satu batas selnya. Misalnya kita buat seperti ini, sebesar ini. Nah, jadi sama dia. Tanggal transaksi nggak ada masalah, keterangan udah oke. Nah, sekarang baru kita buat garis batas luar dari sel ini, dari tabel ini kita buat lebih tebal atau pakai thick yaitu ya. Blok dulu dari A1 sampai F10, kemudian pilih di icon tabel ini, kita pilih thick outside border. Nah, jadi batas luarnya nanti garis luarnya akan lebih tebal. Nah, begitu juga untuk headernya. Untuk header kita blok dari A1 sampai F. Ini kita buat thick juga. Nah, jadi seperti ini. Sedangkan ini
nggak masalah ya. Kemudian biasanya kalau isi dari header ini, teks dari header ini biasanya dia buat bold ya. Ini sama seperti di Word juga tampilannya. Menunya sama juga seperti ini. Kita klik di bold atau Ctrl B ya kalau di keyboard. Nah, kemudian ini kita buat di tengah. Blok lagi kita buat, pastikan dulu di tengah semuanya. Nah, kalau seperti ini kita klik di tengah. Nah, jadi yang seperti ini. Oke, kemudian kita juga bisa memperbagus lagi tabel ini dengan cara misalnya kita blok dulu, kita beri warna fill-nya. Nah, warna fill ini coba kita pilih warna yang agak bagus, misalnya seperti ini. Nah, ini ya. Oke, sudah selesai tabel kita. Sekarang kita coba isi 3 data di dalamnya. 1, tanggal transaksi, kita buat tanggal. Jadi teman-teman kalau mau dibuat tanggal hari ini ya, misalnya tanggal hari ini sesuai dengan tanggal di komputer teman-teman, itu bisa tekan Ctrl titik 2. Nah, tekan Ctrl titik 2, ini langsung tanggal hari ini muncul dia. Jadi kebetulan hari ini saya buat videonya tanggal 21 bulan 7 tahun 2020, maka yang muncul adalah tanggal 21/7/2020. Kemudian kita bisa tekan Tab atau Enter. Nah, langsung diisi seperti ini. Oke. Nah, kebetulan ini tanggal kita buat sesuai ya dengan gambar yang sebelah kanan ini. Kita buat tanggal 19 ya. Tanggal 19 bulan 7. Bisa pakai garis miring aja, tahun 2020. Nah, seperti ini. Nanti untuk tanggal ini ada format tanggalnya. Nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Jadi pastikan teman-teman tidak ketinggalan video saya ya. Ini akan lebih seru lagi, ada format cell misalnya nanti. Nanti akan ada video khusus yang akan kita bahas tentang format cell. Kemudian kita buat keterangannya, misalnya modal awal. Kemudian kas masuknya 500.000. Nah, usahakan untuk penulisan angka itu tidak menggunakan titik atau koma seperti ini. Karena nanti kita nggak bisa buat rumus kalau seperti ini. Ya, untuk perhitungan saldonya, ini kan nanti kita akan buat rumus ini ya, rumus kas masuk dikurang kas keluar itu. Nah, ini nggak bisa kita buat kalau kita gunakan titik atau koma. Jadi nggak apa, biar aja 500.000 misalnya, buat aja 00 seperti ini. Nah, nanti akan ada format cell. Nah, kita akan belajar di video berikutnya tentang format cell. Ada pembahasan khusus nanti ya. Jadi untuk sementara biarkan aja dulu 500.000 seperti ini, 5000 seperti ini. Kemudian kas keluarnya kosongkan aja. Saldonya, ini karena kita belum masuk ke materi rumus, kita ketik biasa aja, kita ketik manual aja ya. Berarti 500.000. Nanti di video berikutnya akan lebih seru ketika kita akan membahas tentang rumus ya. Di sini akan muncul otomatis nantinya. Kita belajar step by step, kita belajar pelan-pelan. Oke, yang kedua tanggal 20 bulan 7 tahun 2020. Ini keterangannya beli mouse misalnya, harganya 100.000 di kas keluar 100.000. Maka secara manual aja dulu, secara manual kita kurangi 500.000 kurang 100.000 jadi 400.000. Usahakan tidak gunakan titik atau koma atau embel-embel yang lainnya di sini, karena ini akan kita hitung nanti menggunakan rumus. Oke, yang ketiga kita buat sesuai dengan gambar di samping. Tanggal 20 ke 21 ya, seperti saya bilang tadi, kalau mau dibuat langsung tanggal hari ini teman-teman nggak perlu ketik ya, bisa tekan Ctrl di keyboard, tahan, kemudian sekalian tekan titik 2 atau titik koma, satu tombol dia nih ya, titik 2 titik koma, satu tombol di keyboard, tekan, langsung muncul tanggal hari ini 21 bulan 7 2020. Oke, kemudian keterangannya pendapatan dari jasa desain. Nah, melewati nggak apa dulu. Pendapatannya berapa? 150.000. Nah, kas keluar kosong, kita hitung aja secara manual, berarti 550.000. Nah, bagaimana cara supaya nanti muncul titik otomatis di sini tanpa kita ketik? Kemudian muncul Rp sesuai dengan gambar di samping ya, ada Rp-nya rupiah. Nanti akan ada pembahasan khusus seperti saya bilang tadi tentang format cell istilahnya ya.
Tapi untuk sementara kita fokus dengan buat tabel aja dulu. Nah, seperti ini. Kalau udah siap diketik, ditekan enter ya. Nah, ini untuk 3 data aja dulu. Di video berikutnya nanti akan kita lanjutkan lagi untuk modifikasi tabel ini supaya lebih keren lagi, lebih bagus lagi. Jadi demikian aja dulu untuk video kali ini. Teman-teman udah bisa membuat sebuah tabel sendiri yang rapi ya. Oh ya, ini jasa dash. Di sini ada desain ya. Kalau memang kita maunya tetap lebarnya seperti ini, bisa klik wrap text lagi ya. Wrap text. Nah, seperti ini. Nanti isinya kalau memang udah berantakan seperti ini, kemudian blok dulu, klik di sini ya, di middle align ini. Nah, dia akan ke tengah lagi. Nah, seperti ini. Nah, begitu juga dengan posisi teks yang lainnya, mau kiri, tengah, kanan, ya ini terserah ya. Kita buat di tengah aja dulu, boleh juga. Yang lainnya ada di tengah, sementara yang keterangan ini bagusnya kayaknya kita buat di samping, di kiri aja. Nah, seperti ini. Nah, bisa double klik, bisa disesuaikan dengan konten di dalamnya. Oke, demikian dulu untuk video kali ini. Semoga teman-teman bisa mengikutinya. Selamat berlatih ya. Pastikan teman-teman praktek langsung. Jangan cuma dinonton aja. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan teman-teman share video ini ke teman-teman yang lainnya. Ya. Jangan lupa subscribe supaya teman-teman mendapatkan video-video terbaru langsung dari saya nantinya. Dan bisa teman-teman langsung praktek. Oke, gimana teman-teman? Mudah ya caranya? Berbanyak berlatih ya. Dan nantinya tabel yang sudah kita buat ini akan kita modifikasi lagi biar tampak lebih rapi dan lebih bagus lagi. Karena itu, pastikan teman-teman tidak ketinggalan dari update-update video saya berikutnya. Pastikan teman-teman klik tombol subscribe dan juga gambar loncengnya supaya setiap ada upload video terbaru dari saya, nanti teman-teman dapat notifikasinya. Jadi teman-teman bisa langsung praktek sendiri. Silahkan share link video ini ke teman-teman yang lainnya supaya video ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Demikian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.